Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kelemahan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan terombak lumbung-lumbung, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertipu untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan bagi siapakah nanti apa yang engkau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Gelisah? Gelisah atau tidak? Tidak gelisah? Kurang perasaan. Gelisah? Sekarang saya bertanya, bolehkah orang Katolik memiliki banyak uang dan harta? Boleh? Boleh ya? Kalau boleh sekarang bertanya kedua, bisakah uang dan harta membawa orang pada keselamatan jiwa dan roh? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa? Tidak? Bingung kan? Sekarang baru mulai bisa. Karena banyak orang yang mungkin di rumah, atau di rekening, atau di mana. Oke, untuk yang jawab yang bisa. Kalau bisa, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya supaya uang dan harta bisa membawa keselamatan jiwa dan roh? Marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah kita berseru kepadanya. Marilah kita berseru kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon buatlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diberi cita kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Engkau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara terkasih, protokol mengajak kita untuk bekerja dengan tekun mengurus urusan di bumi ini sambil mengarahkan pandangan kita untuk urusan yang di atas di mana Kristus berada, dan menjadikan karya-karya baik kita sebagai cara kita untuk juga mencari keselamatan jiwa dan roh. Maka mari kita hidup ini kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu dibantu dengan sempurna kebijaksanaannya dalam pekerjaan Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari perjalanan misa sudah selesai. Kasihmu 478